Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan sebagai tempat tinggal hewan setiap hari mengalami kerusakan karena manusia, sehingga banyak hewan dan tumbuhan yang mengalami kerusakan. Lalu, bagaimana ya pada kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia? Sebelum kita belajar lebih jauh, apa kalian tahu apa itu hewan atau tumbuhan langka? Ya, benar. Hewan atau tumbuhan langka merupakan hewan atau tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit atau jarang ditemukan. Kita sebagai warga negara yang baik harus perlu menjaga dan melestarikan satwa langka. Lalu, bagaimana ya caranya? Cara kita menjaga kelestarian satwa ialah dengan cara yang pertama, tidak berfoto bersama satwa liar. Yang kedua, tidak berburu satwa langka. Yang ketiga, mendukung upaya pelestarian satwa langka. Yang keempat, melakukan reboisasi atau menjual kembali. Yang kelima, memilih produk yang ramah lingkungan. Dan yang keenam, tidak melakukan jual beli satwa langka. Apakah kalian memiliki barang yang bagi kalian sangat berharga? Bisa jadi karena ada pengalaman bermakna terkait barang tersebut atau karena pemberian dari orang yang kalian cintai. Kalian menyimpan barang itu dengan baik, jangan sampai rusak atau hilang, karena jika sampai rusak atau hilang, maka hilang pula pengalaman berkesan dan maknanya. Misalnya, seorang anak perempuan yang diberikan hadiah kalung indah oleh ibunya, pastilah ia akan menjaganya dengan baik. Bukan hanya karena kalung benda berharga, namun makna yang terkandung dalam pemberian itu jauh lebih berharga. Inilah yang membuat dia terus menjaganya. Demikian pula dengan warisan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kristalisasi dari kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal merupakan warisan kearifan nenek moyang kita. Banyak nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan lokal karena sudah semestinya kita menjaga dan melestarikannya agar tidak punah, bahkan memajukannya agar terus berkembang. Bila kita lakukan survei terhadap generasi muda bangsa ini terkait pengenalan mereka terhadap budaya lokal asal daerahnya, barangkali banyak yang tidak bisa menjawab dengan baik. Jika mengenal saja tidak, bagaimana bisa melestarikan dan memajukan? Agar muncul rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan memajukan budaya nasional, tentulah harus terlebih dahulu mengenalinya secara utuh. Kembali digelar di Kota Semarang meski hujan deras mengguyur, namun hal ini tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti acara tahunan tersebut. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Semarang kembali menggelar tradisi berkeliling di halaman Balai Kota Semarang. Sebelum prosesi akan dimulai, sejumlah kesenian tarian khas Semarang ditampilkan dengan dikemas secara
ketiga, pengembangan area perlindungan untuk hewan dan tumbuhan di mana aktivitas manusia tidak diizinkan. Apa fungsinya dari kebun binatang? Itu kan untuk melindungi dari flora dan fauna yang langka, ya, agar tidak diburu oleh manusia sembarangan. Setelah keanekaragaman hayati yang kedua yaitu
jawabannya masing-masing dan didiskusikan. Angkat deh. Oke, perhatikan. Ingin lihat gambar satu yang ada. Halaman pertama yang ini, yang kedua yang ini. Ini semua yang Ini ada senjata, ya. pokoknya itu inspirasi tuh aku coba dong. Upaya pelestarian ini mengaku yang kok malah gawe model apa orang iki juntenin. Ini tuh ibu lagi melahirkan anak. Di dalamnya tuh ada perut anak. Ini kok bisa pendek. Ini maju dulu. Kalau iki duderan wirang pengennya mana saji rewande. Kenapa dengan
kenalan dulu. Kami dari kelompok 4 akan meneruskan hasil kerja kelompok dari kami. Mulai dari kelompok. Oke, semuanya perhatikan. Kelompok 4 ini membuat mind mapping. Ini namanya apa? Mind mapping keanekaragaman di Kota Semarang. Bagaimana hasil kerja kelompok dari 4? Kita kasih apresiasi buat kelompok 4. Asik weh, asik oh, asik weh. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan masuk ke depan. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada sejarah Kota Semarang, ada keragaman budaya di Kota Semarang dan kearifan lokal di Kota Semarang. Jadi kelompok 3 membuat galeri book. Ini ada sejarah Kota Semarang. Kemudian ada keragaman hayati, ada keragaman budaya dan kearifan lokal. Kasih apresiasi buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hakim, Kearifan hayati di Kota Semarang.